Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rosidi. Hari ini aku mau membahas masalah hacker. Nah, apa yang mau saya bahas itu yang sudah saya alami sendiri. Nah, mungkin teman-teman di antara kalian juga pernah ada yang mengalami akunnya dihack, akun Instagram, akun YouTube maupun Facebook serta akun media sosial lainnya. Nah, begini teman-teman. Beberapa kali hacker mencoba meretas akun saya. Mungkin hacker tersebut pasti disuruh sih, pasti. Ya, mereka pasti disuruh. Nah, terutama kita yang akun media sosialnya untuk mencari penghasilan seperti usaha atau mungkin YouTuber, itu pasti banyak pihak-pihak yang tidak menyukai kita. Mungkin pesaing usaha kita atau mungkin orang yang tidak suka sama kita. Mereka menyuruh hacker untuk meretas akun kita. Itu beberapa kali mereka mencoba, itu saya alami sendiri ya. Dia mengirimkan link melalui DM Instagram, mengirimkan link melalui WhatsApp, melalui email, dan berbagai macam alasan yang seolah-olah memang benar-benar masuk akal. Nah, mereka itu selalu mengetahui apa yang saya lakukan. Nah, itu saya juga nggak tahu cara kerja hacker bagaimana ya. Cuman itu pengalaman saya. Mereka itu paham banget apa yang saya lakukan. Pada saat itu saya sedang mengajukan agar Instagram mendapat centang biru. Nah, padahal itu saya tidak pernah publikasi. Itu kan urusan privasi saya. Tapi dia hacker itu bisa tahu. Dan dia seolah-olah dia mengirimkan pesan ke WhatsApp. Ya, dia mengetahui permasalahan saya, seolah-olah mengaku menjadi Instagram, dan untuk mendapatkan logo centang biru, maka harus mendaftar melalui link ini, harus klik link ini. Jadi mereka mengirimkan link-link seperti itu, dan saya juga curiga, walaupun saya belum pernah mereka berhasil meretas akun saya, tapi saya sudah curiga. Dan sebelumnya saya juga pernah ya membaca-baca di YouTube maupun di Google, memang cara kerja hacker dia seperti itu. Dia biasanya ngirim link ke DM, ke WhatsApp, atau ke email. Itu untung saya pun nggak klik, karena saya paham ini pasti tidak mungkin Instagram itu WA ya, melalui WA. Itu kayaknya nggak profesional banget, kayaknya bukan. Terus saya lihat juga itu untuk nomornya juga itu bukan akun yang terverifikasi. Nah, saya tahulah ini pasti pihak-pihak yang ingin meretas akun saya. Yang perlu teman-teman tahu juga supaya memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, buat teman-teman yang pernah mengalami hal-hal seperti ini, yang punya media sosial, apalagi followernya banyak, juga harus hati-hati ya. Jadi kalau ada link-link yang dikirim yang tidak masuk akal, nah biasanya juga dia menawarkan endorse. Jadi menawarkan iklan kerjasama, kirim ke email. Jadi seolah-olah kita disuruh melihat produk mereka. Nanti untuk upahnya juga besar. Otomatis kan kita tertarik ya. Akhirnya kita membuka link tersebut. Terus nanti di situ kita pasti harus login, harus memasukkan password. Nah, itu hati-hati teman. Jadi harus benar-benar pokoknya seandainya mau kerjasama harus benar-benar yang jelas. Mungkin bisa ditelepon atau bisa dihubungi secara langsung. Pokoknya jangan mudah percaya kalau melalui jalur-jalur seperti itu. Nah, terus ya alhamdulillah mungkin Tuhan masih melindungi saya. Jadi saya pun sampai sekarang akun saya belum bisa mereka dapatkan. Nah, cuman ini nasihat buat kamu yang menyuruh ya, yang suka menyuruh hacker untuk menjolimi orang, untuk menjahati orang. Begini teman-teman ya, persaingan itu harusnya secara sehat ya. Mungkin kalian persaingan di dunia usaha ataupun di dunia yang lainnya, bersainglah secara sehat, karena rezeki kita tidak akan pernah tertukar ya. Rezeki kita itu sudah dicatat, semuanya sudah ditakar. Janganlah rakus sampai kita menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang lain. Itu. Jadi kamu jangan pernah menyuruh hacker-hacker untuk menjatuhkan orang lain ya, dengan menguasai media sosial mereka.
Tahu nggak, mungkin media sosial itu dia gunakan untuk mencari penghasilan, untuk menghidupi keluarganya, ya. Jadi harus berpikirlah berkali-kali. Jadilah harusnya itu kemampuanmu sebagai hacker mengetahui tentang bidang IT, tentang internet yang lebih dari teman-teman yang lain, gunakanlah untuk hal yang baik, ya. Mungkin bisa menolong orang yang sedang bermasalah seperti itu. Nah, terus kamu harus tahu, ya, buat kamu yang menyuruh-nyuruh, yang suka melakukan kejahatan seperti itu, apa yang kamu lakukan pasti akan berbalik kepada kamu, ya. Kejahatan apa yang telah kamu perbuat pada orang lain, menghacker akun orang lain atau menghancurkan usaha orang lain, itu sama aja kamu menghancurkan hidup orang lain. Kamu pun akan dihancurkan oleh orang lain, ya. Itu udah pasti, entah kapan kamu pasti akan bertemu dengan orang seperti itu. Makanya tebarlah kebaikan, jangan tebarlah hal-hal yang rusak seperti itu. Terus kita yakinlah di rezeki itu tuh semua sudah dicatat, rezeki itu sudah ditakar, ya. Kita harus percaya Tuhanlah yang memberi rezeki. Kita hanya kerja keras, ya, bukan kita yang menentukan, ya. Kita hanya bekerja keras, kita hanya berusaha, tapi Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Jadi kita nggak boleh rakus. Ibaratnya kita, kalau rezeki kita sudah dikasih, ibaratnya kita dikasih rezeki seluas lautan. Kalau kita dikasih cuman satu gelas, satu gayung, kita ngambil, nggak mungkin kita bisa kuasain tuh air satu laut, ya. Jadi ada bagiannya masing-masing. Mereka juga punya hak. Yang penting kita boleh kerja keras supaya lebih sukses, tapi harus melalui ibaratnya melalui hal-hal yang tidak boleh merugikan orang lain. Salah satunya yaitu karena zaman sekarang kan hampir semua orang itu, pengusaha maupun YouTuber itu pasti menggunakan media sosial. Bahkan di musim pandemi seperti ini, ya, media sosial itu sangat penting, ya. Mungkin teman-teman yang dulu usahanya besar, usahanya maju, tapi tidak punya akun media sosial, ketika terkena pandemi seperti ini akan terasa sekali, karena pasti kita akan sulit mempromosikan produk-produk kita. Adapun kita kalau misalkan mau sewa promosi ke orang lain, kita membayar juga sangat besar, atau kita nyewa artis, atau kita mungkin iklan di selebgram lainnya, itu pasti memerlukan dana juga sangat besar. Nah, dengan kita punya media sosial itu sangat membantu, ya, sangat membantu. Seenggak-enggaknya kita sudah punya internet sendiri, ya, kita punya promosi sendiri. Terus, nah, buat teman-teman hacker, saya rasa memang di Indonesia itu juga banyak orang pinter, banyak sekali orang-orang yang pinter, yang mengerti internet, yang mengetahui bidang-bidang IT yang lebih dalam, mungkin dibandingkan dengan kita yang sekedar tahu urusan luarnya aja, yang awam hanya tahu sedikit aja lah. Jadi begini teman-teman, jadikanlah kemampuan kita itu untuk hal-hal yang baik. Ya mungkin sebagai hacker, misalkan ada orang yang membutuhkan jasa kamu untuk menolong akun mereka yang hilang, akun mereka yang disadap orang lain atau yang dihacker oleh orang lain. Nah, kalian bolehlah memberi tarif berapa. Yang penting bukan untuk menghancurkan orang, ya, artinya menolong orang yang sedang kesulitan, akunnya kamu bisa mengembalikan dengan kemampuan kamu. Nah, di situ otomatis kan mungkin meminta fee-nya berapa gitulah, nggak masalah, ya, mau minta ibaratnya fee-nya berapa nggak masalah. Yang penting pokoknya pesan saya, jangan pernah kalian mau bekerja misalkan disuruh orang untuk meretas akun orang lain atau menghancurkan orang lain, sedangkan mereka tidak punya masalah dengan kamu, ya. Buat apa gitu loh. Ingat, hidup cuma sebentar, hidup nggak selamanya, ya. Nggak selamanya kita muda, kita akan tua. Nggak selamanya kita sehat, besok kita akan sakit. Nggak selamanya kita hidup, sekarang hidup, besok akan mati. Apa yang akan kita bawa? Oke? Jadi itu urusannya bukan main-main tuh. Orang menghancurkan, meretas akun orang, itu sama aja menghilangkan penghasilan orang. Itu banyak sekali yang saya temuin di Instagram, nggak di TikTok. Itu banyak orang yang cerita akunnya sudah jutaan followernya, tiba-tiba hilang. Ya mungkin itulah pihak-pihak yang meretas
Itu loh sama aja mematikan penghasilan orang loh, sama aja kamu itu apa, menghancurkan orang, memberhentikan rezeki orang. Ya walaupun rezeki memang Allah yang memberikan, Allah yang menentukan, tetapi seenggak-enggaknya ada ikhtiarnya mereka untuk mencari rezeki itu, dan kalian paksa untuk berhenti. Dosamu sangat besar, ingat ya, itu dosamu sangat besar. Apa yang kamu perbuat hari ini, suatu saat nanti di akhirat, bahkan nggak nunggu di akhirat, di dunia pun nanti kamu akan diazab. Ya nggak perlu ke akhirat, kalau di akhirat itu nanti urusannya ada lagi. Lakukanlah hal-hal yang positif ya. Jadi saya pun punya usaha ya, saya pun punya usaha kecil-kecilan, saya pun bersaing, kita tetap bersaing di dunia usaha maupun di dunia YouTube. Saya rasa memang setiap orang pasti bersaing ya. Bersainglah secara sehat, kita ciptakan keahlian kita, kita promosi tanpa menjatuhkan orang lain. Oke, ya kita buat strategi apa yang mungkin sekiranya bisa meningkatkan penghasilan kita tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa merebut hak-hak orang lain. Nah, ya teman-teman hacker, jadi tolong jangan pernah mau kalau dibayar sama orang untuk meretas akun orang, meretas akun orang lain, menghack akun orang lain. Apalagi kamu bayangkanlah, yang kamu retas adalah akun media sosial yang memang itu adalah sumber penghasilan untuk keluarganya ya, untuk keluarganya, sumber penghasilan untuk keluarganya, kamu retas, kamu berhentikan. Mereka mau makan apa? Ayo coba ya, karena apalagi di saat musim pandemi seperti ini, banyak PHK, banyak usaha-usaha yang bangkrut ya, banyak usaha-usaha yang memang lagi down. Seharusnya memang malah kita support ya, yang punya follower banyak, itu bisa mungkin bantu mereka yang usaha-usahanya masih kecil, bisa dibantu iklan yang murah atau yang gratis sekalian juga nggak apa-apa. Jadi ayolah kerjasamalah anak-anak muda Indonesia yang pinter-pinter internet, yang menguasai IT, hacker segala macam. Gunakanlah untuk hal kebaikan ya, jangan pernah merugikan orang lain. Ingat, hidup kita cuma sebentar. Apa yang kita dapat hanya secuil ya, tapi dosanya sangat besar. Uang 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak ada artinya ya. Tetap kalau uang seperti itu kita makan nggak akan nyaman ya, jadi penyakit, nanti kita merasa bersalah ya, otakmu nanti merasa bersalah, pikiranmu panas nggak tahu, karena ketika orang berbuat jahat itu otak kamu nggak akan nyaman ya, siang malam kamu merasa bersalah. Orang yang sudah kamu hack itu, yang sudah kamu retas itu, bagaimana keadaannya, kamu pasti akan terpikirkan walaupun memang kamu disuruh. Nah apalagi buat yang nyuruh, 1000 kali dosamu lebih banyak. Oke teman-teman, saya hanya menyalurkan apa yang saya alami, itu apa yang saya alami sendiri, supaya teman-teman juga lebih hati-hati kalau mengalami hal-hal seperti yang saya alami. Dan buat teman-teman hacker, semoga juga yang tadinya pernah melakukan hal-hal seperti itu berhenti dan jangan mau lagi. Gunakanlah keahlian itu. Sekarang kan dunia YouTube, dunia media sosial kan banyak. Gunakanlah kemampuan itu untuk cara-cara yang lebih positif. Pokoknya ginilah, hidup cuma sebentar. Sekarang tuh udah akhir zaman ya. Kita jangan macam-macam lah, hal-hal yang sekiranya itu dosanya besar lah. Jadi lakukan umumnya aja, kita kerja ya, kita kerja biar dapat rezeki. Yang penting jangan berlebihan menyimpang-nyimpang lah ya, karena itu takutnya nanti dosanya terlalu besar, kita mati belum bertobat tuh bagaimana. Oke teman-teman, hanya itu aja sedikit yang perlu saya sampaikan. Salam kenal teman-teman semua, teman-teman hacker Indonesia. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.